Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Farhan, biasa dipanggil Farhan dengan NIM 251904101018. Saya dari kelas A dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik dari Kampus Vokasi Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang efisiensi siklus termodinamika. Definisinya efisiensi siklus termodinamika adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kemampuan suatu sistem atau mesin panas dalam mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Efisiensi menunjukkan bagian energi yang masuk ke sistem dan berhasil dimanfaatkan menjadi kerja berguna, sementara sisanya hilang dalam bentuk panas lingkungan. Secara matematis, efisiensi termal dapat dinyatakan dengan secara rumus dengan keterangan N, yaitu efisiensi siklus tanpa satuan atau bisa dikonversi ke persen, dan W keluar kerja bersih yang dihasilkan oleh mesin, dan Q masuk yaitu sama dengan kalori yang diserap dari sumber panas, dan Q keluar yaitu kalori yang dibuang ke lingkungan. Menurut hukum 2 termodinamika, efisiensi suatu mesin tidak pernah mencapai 100% karena ada sebagian energi panas yang terbuang. Dengan demikian, efisiensi menggambarkan tingkat kesempurnaan konversi dalam suatu siklus. Dan perbandingannya di sini perbandingan efisiensi beberapa siklus. Siklus Carnot efisiensinya paling tinggi karena seluruh prosesnya bersifat reversibel dan tidak ada kehilangan energi. Dan yang kedua yaitu siklus Rankine, efisiensinya lebih rendah dibanding Carnot karena adanya gesekan, kehilangan panas, dan proses kondensasi. Namun siklus ini sangat praktis dan banyak diterapkan pada sistem pembangkit listrik. Dan ketiga yaitu siklus Brayton, merupakan siklus turbin gas digunakan pada pesawat dan pembangkit listrik tenaga gas. Efisiensinya yaitu sedikit lebih tinggi dari Rankine dan kondisi tertentu, terutama bila digunakan efisiensi dan kombinasi dalam siklus uap. Yang keempat, siklus Otto adalah siklus mesin dengan pembakaran volume konstan. Efisiensinya yaitu dipengaruhi rasio kompresi mesin. Semakin tinggi rasio kompresi, maka efisiensinya meningkat. Namun efisiensinya kemungkinan jadi detonasi dan cracking. Yang kelima yaitu siklus diesel, digunakan pada mesin dengan pembakaran tekanan konstan. Efisiensinya biasanya lebih tinggi daripada mesin Otto karena memiliki rasio kompresi lebih besar. Mesin diesel juga lebih hemat bahan bakar walaupun masanya lebih berat dan kecepatannya putar lebih rendah. Manfaat dari mempelajari perbandingan siklus yaitu mengetahui batas maksimum efisiensi mesin panas dan menjadi dasar dalam perancangan sistem energi yang efisien. Dan yang ketiga yaitu menghemat penggunaan bahan bakar. Yang keempat, mengurangi dampak lingkungan. Dan kelima, menjadi dasar untuk membandingkan berbagai teknologi mesin. Dan yang keenam, mendorong inovasi dan pembangunan energi pada masa depan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya yaitu ke contoh soalnya ya guys. Nah, di sini contoh soalnya yaitu 1. Uap masuk ke turbin pada tekanan 3 MPa dan keluar ke kondensor pada tekanan 0,1 MPa. Diketahui yaitu 1. Entalpi masuk turbin H1 sama dengan 3000 kJ atau kg, dan entalpi keluar turbin pada H2 sama dengan 2200 kJ atau kg. Entalpi air keluar pada pompa H3 yaitu 200 kJ kg. Entalpi air sebelum masuk boiler yaitu H4 sama dengan 100
kJ. Diketahui yaitu kerja turbin yaitu W plus dan kerja pompa yaitu WP, dan kalau masuk ke boiler yaitu KIN, dan efisiensi siklus Rankine yaitu N. Maka di sini yaitu jawabannya yang ke satu, WT sama dengan H1 min H2 sama dengan 3000 min 2200 sama dengan 800 kJ atau kg. Nah, yang kedua yaitu WP sama dengan H3 min H4 sama dengan 200 min 190 sama dengan 10 kJ. Nah, yang ketiga yaitu KIN sama dengan H1 min H3 yaitu sama dengan 3000 min 200 yaitu sama dengan 2800 kJ. Nah, yang keempat di sini jawabannya yaitu N sama dengan WT min WD per KIN X 100% yaitu sama dengan 800 min 10 per 2800 X 100%. Nah, hasilnya di sini yaitu 28,2%. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.